Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Nur Saputra. Saya berkuliah di Universitas Islam 45 Bekasi dengan NPM 41182191 Saya di sini sedang ada di semester 2 kelas paralel 3 dan di sini saya ingin menjelaskan tugas pertumbuhan perkembangan peserta didik yang diajarkan oleh Ibu Yunita Lasma MPD. Yang pertama, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kedua, usia paruh baya adalah kira-kira pertengahan umur rata-rata kebanyakan orang. Usia paruh baya berumur antara 30 sampai 50 tahun. Ketiga, psikososial adalah hubungan dinamis antara aspek psikolog dan sosial, di mana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Keempat, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Kelima, keterampilan motorik adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak, yaitu anak dapat belajar melakukan berbagai hal seperti berdiri. Keenam, temperamental adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam berbagai tanggapan. Ketujuh, adaptif adalah mudah menyukai diri dengan keadaan. Kelapan, kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Adaptif adalah mudahnya menyukai diri dengan keadaan. Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efektif dan efisien. Pengertian intra. Intra berbentuk terkait dalam bagian dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, intrakardiak. Pengertian inter. Arti kata inter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah inter, di tengah-tengah, interkontinental, dan internasional. Pengertian kualitatif menurut KBBI meliputi dari fungsi, tujuan, jenis, karakteristik, ciri-ciri, contoh, dan gambar supaya mudah dipahami. Pengertian faktor biologis, hal yang paling dasar yang bisa kita pahami antara lain soal bagaimana perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Contoh faktor biologis, perkembangan refleks tubuh anak untuk menarik dan menghela napas. Pengertian keterampilan. Keterampilan kecerdasan otak yang dimiliki seorang dan bertujuan berpikir logis. Contohnya dalam proses belajar mengajar, menekankan konstruksi pengetahuan, kegiatan utama yang berlangsung adalah berpikir. Stabilitas fisiologis atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Pengertian organisme. Organisme adalah segala macam makhluk hidup, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain, yang saling terkait satu sama lainnya. Contohnya, organisme berasal dari bahasa Yunani, organon atau organimos, yang mempunyai definisi alat. Optimal. Arti optimal, Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia hadir, contohnya itu dengan kondisi fisik yang optimal, kami yakin akan menang. Sekian dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.